Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan begini Ustaz, apa yang dimaksud dengan 7 golongan yang dinaungi Allah yang disebutkan dalam hadis? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun 'adil wa syabun nasha fi 'ibadatillah wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'aynahu wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a 'alayhi wa tafarraqa 'alayhi wa rajulun da'athu imra'atun dhata mansabin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yasna'u yaminuhu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam banyak hadis dengan teks yang bermacam-macam. Jadi dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan pada hari kiamat di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadis ini menjelaskan bahwa 7 golongan ini akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di saat-saat kritis. Kita ketahui bersama nanti pada mahsyar itu matahari didekatkan oleh Allah sehingga manusia yang berbaris dikumpulkan di padang mahsyar itu dalam keadaan sangat tersiksa dengan teriknya matahari sehingga mereka berkeringat, ada yang keringatnya sampai di mata kaki, ada yang sampai di dengkul, ada yang sampai di pusar dan sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan bagi 7 golongan ini. Yang pertama adalah imamun adil. Imamun adil ini adalah seorang pemimpin kaum muslimin yang memimpin kaum muslimin dengan penuh keadilan. Di mana tentunya kalau disebut adil harus terpenuhi beberapa syarat. Di antaranya yang pertama, memberikan rasa aman dan nyaman kepada rakyatnya. Yang kedua, menerapkan hudud. Yang ketiga, memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan haknya. Artinya kalau seandainya dia dizalimi, maka diselesaikan kezalimannya itu, kemudian diberikan haknya kembali kepadanya. Itu imamun adil. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya fi ibadatillah. Seorang remaja yang dia tumbuh hidupnya di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwa masa muda itu masa-masa di mana seseorang itu labil, ya kan, punya keinginan, kemudian mobilitas tinggi, segala macam ingin dia buat, dan biasanya dalam kondisi seperti ini banyak orang-orang yang terjerumus. Tetapi dalam hadis disebutkan seorang remaja yang tumbuh masa remajanya ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadahnya, dengan baca Quran, dengan tilawah, dengan mengkaji ilmu dan terus begitu. Kemudian yang ketiga, seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah sendirian kemudian bercucuran air matanya. Dia menyendiri hanya untuk berzikir kepada Allah. Dia ingat akan tanggung jawabnya terhadap dirinya, terhadap orang tuanya. Dia mengakui kesalahan-kesalahannya di hadapan Allah. Dia mengetahui bagaimana indahnya surga, tetapi sangat takut dengan azabnya neraka. Kemudian dia mencucurkan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya tergantung di masjid. Kita ketahui bersama bahwa kalau yang namanya tergantung itu sesuatu yang tergantung seperti lampu, ya. Nah, ini maksudnya adalah bahwa bukan berarti dia tergantung di masjid, akan tetapi hatinya ini senantiasa terpaut dengan masjid. Dia ingin senantiasa berada di masjid untuk berzikir kepada Allah, untuk beribadah, dan senantiasa untuk tidak ingin ketinggalan waktu salat. Sebelum waktu salat bahkan dia sudah berada di masjid. Setelah selesai salat, dia paling akhir keluar dari masjid. Dan senantiasa demikian. Walaupun dalam perjalanan dia senantiasa mendekat ke masjid ketika
saat-saat di mana waktu salat itu tiba. Artinya hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, ya. Seperti halnya lampu yang tergantung di masjid, artinya dia hatinya sangat dekat dengan masjid. Kemudian yang kelima, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Nah, hadis ini kalimat ini menyebutkan bahwa dua orang laki-laki, maksudnya apa? Mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu bukan karena untuk urusan dunia. Mungkin awalnya dia bertemu karena urusan dunia, dalam urusan bisnis, dalam olahraga, dalam acara apapun, ya. Urusan-urusan dunia yang dibolehkan dalam syariat, tetapi yang menjadikan mereka terpaut hatinya dan saling mencintai bukan karena urusan dunia, bukan karena jabatan, bukan karena uang, bukan karena kedudukan, bukan, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling mencintai karena Allah, karena satu dengan yang lain saling melihat bahwa rekannya ini, sahabatnya ini, saudaranya ini adalah orang yang taat kepada Allah, dia baik akhlaknya, dia baik akidahnya, teguh di dalam prinsip-prinsip Islam dan sebagainya, sehingga dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis yang menyebutkan tentang keutamaan orang-orang mencintai karena Allah ini. Ya, di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-mutahabbuna fi jalali lahum manabirun min nur yaghbituhumul nabiyyuna wasyuhada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang mencintai karena aku, kata Allah, ini hadis qudsi, ya. Saya ulangi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala al-mutahabbuna fi jalali lahum manabirun min nur yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Orang-orang yang mencintai karena Allah, karena keagunganku, kata Allah, maka mereka memiliki mimbar-mimbar yang terbuat daripada cahaya, di mana para nabi dan para syuhada ini menginginkan kedudukan. Artinya orang-orang yang mencintai karena Allah ini, mereka memiliki keutamaan dan keistimewaan. Sampai-sampai para nabi dan syuhada saja menginginkan kedudukan itu. Allahu Akbar. Ini ya, keutamaan bagaimana orang-orang yang mencintai karena Allah ini. Tapi kita lanjutkan. Kemudian yang keenam, yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah warajulun da'athu imra'atun dhata mansabin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berbuat serong oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, tetapi dia menolak, kemudian mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, laki-laki seperti ini seperti dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, diajak oleh tuannya untuk berbuat serong, tetapi Nabi Yusuf enggan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang seperti ini akan mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian yang ketujuh adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yasna'u yaminuh. Seorang laki-laki yang bersedekah, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya ini. Dia tidak ceritakan kepada siapapun. Dia jaga betul. Hanya dia dan Allah saja yang tahu. Dia tidak melakukan karena ria atau karena ingin dipuji atau didengar Allah. Tidak. Dia melakukannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia bersedekah dengan sebuah sedekah, dia sembunyikan, sampai-sampai saking menyembunyikannya itu, tangan kirinya tidak mengerti apa yang sudah dilakukan oleh tangan kanannya. Allahu Akbar. Ini keistimewaan 7 golongan yang akan dinaungi pada hari kiamat nanti. Begitu, jazakumullah khairan. Baik, jazakumullah khairan. Namun ada pertanyaan berikutnya, apakah hadis tersebut menunjukkan hanya untuk para laki-laki, tidak untuk para wanita? Bagaimana kira-kira pemahaman hadis tersebut, Ustaz? Baik, dalam hadis tersebut ada 7 golongan, disebutkan setiap kalimat itu diawali dengan kata rajulun atau syabun, ya. Pengertiannya kan laki-laki kalau dalam secara bahasa. Maksud daripada hadis tersebut adalah berlaku untuk laki-laki dan perempuan semuanya, kecuali imamun adil.
Imamun adil ini hanya dimiliki oleh seorang laki-laki, karena dalam Islam pemimpin itu adalah seorang laki-laki yang mengurusi urusan kaum muslimin, bukan seorang perempuan. Adapun yang lain, seorang laki-laki itu disebutkan qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dia hatinya terikat dengan masjid, berarti dia apa istilahnya, terikat dengan masjid. Tetapi kebalikannya, kalau perempuan berarti terikat dengan ibadah kepada Allah di selain masjid, karena yang lebih utama ibadah seorang perempuan itu di rumahnya, ya. Kemudian ada lagi disebutkan rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, laki-laki yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah menyendiri, kemudian bercucuran air matanya. Itu bisa terjadi pada perempuan. Jadi perempuan memiliki hak untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala dari ketujuh golongan ini, kecuali yang pertama, yaitu imamun adil, karena imamun adil berlaku hanya untuk lelaki saja. Wallahu a'lam.